Pak Dirjan, saya agak berbeda sedikit school of thinking-nya. Pompa dulu ekonomi nasional, banyak caranya. Paling besar kan konsumsi, setengahnya di Indonesia. Kita pompa dulu konsumsi. Rakyat kita naikin konsumsinya. Karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik. Pak Dirjan, ada pertanyaan bagaimana menghindari middle income country, harusnya pertumbuhan ekonomi itu berapa? Kalau kita lihat dalam pengalaman sejarah di dunia, kebanyakan negara-negara berkembang maksimum memang tumbuhnya 6%. Negara maju justru maksimum hanya 2%. 1% itu udah prestasi negara maju, karena semua sektor ekonominya udah jalan lah. Jadi kalau kita bandingkan negara maju sama kita ya nggak tepat, karena mereka maksimum kan cuma 2%. Udah paling hebat tuh presidennya. Sementara kita 6% ini rata-rata. Nah, 6% rata-rata ini karena nggak bisa lebih tinggi, karena ada rem otomatiknya, yaitu utang. Begitu satu negara berkembang, Latin Amerika, di Asia, mau tumbuh lebih tinggi dari 6%, nggak bisa, karena utangnya udah kebanyakan. Defisit current account-nya, defisit balance of payment-nya, mau nggak mau harus di cool off, di rem. Nah, itu pengalaman umum negara-negara berkembang yang ikut saran dan solusi Bank Dunia, yang maksimum hanya 6%. Tapi dalam sejarah dunia, ada negara-negara yang bisa melawan itu, bisa tumbuh double digit di atas 10% dalam jangka yang lama, sehingga bisa jadi negara menghapuskan kemiskinan, lapangan kerja. Contohnya yang paling klasik adalah Jepang. Sehabis Perang Dunia Kedua dibom, pemerintah Jepang miskin sekali. Harusnya kan dia bangun infrastruktur, perbaiki jalan jembatan yang rusak. Pemimpin Jepang nggak mau. Yang penting anak-anak kita bisa lebih pintar, lebih cerdas, supaya suatu hari nanti mereka bisa mengalahkan Amerika. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda? Dia sediakan 1 telur gratis untuk anak-anak di bawah SD, di bawah 12 tahun. Susu. Jadi budget yang ada itu hanya buat susu sama ini. Dan memang generasi muda Jepang jauh lebih pintar. Baru setelah itu mereka fokus di infrastruktur. Jadi manusianya dulu. Karena kalau manusianya itu kurang gizi, atau istilahnya stunting hari ini 20%, anak Indonesia di bawah usia sekolah, di bawah SD, itu stunting 21%, itu artinya dia akan jadi beban sosial buat bangsa kita, dia nggak bisa berkembang, dia malah jadi liability buat keluarga dan bangsanya. Nah, bagaimana cara negara-negara itu kemudian mereka genjot pertumbuhan ekonomi 10%. Jepang di bawah Ikeda mulainya itu bisa tumbuh ekonominya itu 12% dalam waktu 20 tahun. Sehingga akhirnya ekspornya menguasai seluruh dunia dan sebagainya. Caranya satu, dia dengan sengaja membuat mata uangnya lemah. Yen waktu itu hampir 1.000 lah atau apa, ya kan? Supaya begitu mata uangnya lemah, produk Jepang di luar negeri murah, akhirnya nguasain. Nah, demikian juga dengan Korea dan lain-lain. Bikin ekonominya sangat kompetitif, sehingga bisa tumbuh ngalahin negara barat, bisa masuk negara maju. Ini dicontek oleh Deng Xiaoping, ya, dan Perdana Menteri Zhu Rongji. Dia genjot pertumbuhan ekonomi Cina 25 tahun tumbuh 13-14%. Satu, fokus dengan ekspor, karena pasarnya lebih besar.
supaya ekspornya bisa kompetitif, bikin mata uang renminbi lebih lemah, ya kan? Sehingga barangnya laku, barang dari luar negeri jadi mahal. Itulah yang mengakibatkan dalam 25 tahun Cina mampu menghilangkan ratusan juta orang yang tadinya miskin. Ekonominya nomor 2, militernya nomor 2. Walaupun sekarang dia udah mulai anjlok lah, mulai flat ke 6%. Jadi banyak cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan tidak selalu itu dengan investasi asing dan investasi asing. Waktu saya di dalam kabinet Pak Jokowi, saya bilang, Mas tuh bolak-balik ngomong, please investasi asing. Nggak ada yang masuk, Mas. Ngapain dia mau masuk ke Indonesia? Ekonominya tumbuh 5% cuman. Ya, mending dia ke Vietnam, tumbuhnya 7,5%. Bahkan ke Filipina 6,5%. Jokowi tanya, gimana caranya, Mas? Mas, kita pompa dulu ekonomi nasional, kita naikin ke 6 ke 7%. Kalau kita ekonominya dengan kekuatan dalam negeri bisa naik 7%, asingnya nggak mau masuk tuh bodoh dia. Pasar kita gede, ekonominya 7%, dia nggak masuk rugi. Tapi mohon maaf, penasihat Pak Jokowi yang lain selalu asing gitu loh. Sampai hari ini kagak ada asing yang masuk yang gede. Ya, puluhan proyek-proyek besar di dalam refinery, ya kan, udah janji bikin ini, bikin itu, nggak ada sama sekali. Jadi memang Pak Dirjen, saya agak berbeda sedikit school of thinkingnya. Pompa dulu ekonomi nasional, banyak caranya. Paling besar kan konsumsi, setengahnya di Indonesia. Kita pompa dulu konsumsi, rakyat kita naikin konsumsinya. Karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik, dan lain-lain. Nah begitu kita mencapai 7%, otomatis asing datang, kalau nggak dia bodoh gitu loh. Daripada bolak-balik, undang asing, ya kagak ada yang masuk. Jadi demikian Pak Dirjen.